hati memuji memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita fokuskan biar apa yang kita naikkan, kita puji, kita muliakan adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Kau yang kami muliakan Tuhan, Kau yang kami agungkan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kau Rajaku.
memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja mengurapi kami semua Tuhan. Agar kami pulang Tuhan. Kami pulang dengan tidak sia-sia Tuhan. Tapi kami pulang Tuhan. Kami mendapatkan kemenangannya daripada-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung
berdiri Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami semua ya Tuhan, besar kecil Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ingin memberi dengan kerelaan hati kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, Engkaulah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Persembahan dijalankan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
Segala pujian dan syukur limpah terima kasih banyak kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang Kau berikan bagi kami semua. Kami boleh sama-sama berkumpul di tempat ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami naik di hadirat-Mu ya Tuhan, bagaikan dupa yang berbau harum. Dan kami terima berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya turunlah urapan Tuhan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Kami tahu Engkau lebih tahu Tuhan apa yang menjadi keberadaan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami hari-hari ini. Kami tahu Engkau melawat kami lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu memberi kekuatan bagi kami, memberi kemenangan bagi kami, untuk kami tetap berdiri kuat, teguh, tegar menghadapi setiap keadaan-keadaan hari ini. Kami tahu ada Tuhan, ada firman-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan kami semua pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami semua. Biarlah urapan Tuhan terus menjadi bagian bagi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Kami tahu Tuhan Engkau lebih tahu segalanya Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang bimbang diberi ketetapan, yang tertutup jalan dibukakan jalan, bahkan yang sakit kami percaya Engkau yang menyembuhkan kami semua. Kami berdoa juga buat Ibu Gembala yang ada di tempat ini, yang dalam keadaan sakit. Kami percaya pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan bagi hamba-Mu ini. Dia dipulihkan, disembuhkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa manapun. Kami percaya tangan Tuhan sedang menjamah hamba-Mu, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak. Saya serahkan langsung kepada Pak Pendeta Tito. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai pada saat pagi hari ini, saat ini semua karena kebaikan dan anugerah. Terima kasih saya kepada Bapak Gembala untuk kesempatan yang diberikan, keluarga pastori, semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, saudara. Saya ambil dalam kitab yang sangat terkenal ya, ayat yang sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya pikir tanpa membaca pun kita semua menghafalkan ayat ini ya. Boleh kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama dengan hormat. Dalam hitungan yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih banyak. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada orang bilang bahwa ayat ini adalah ayat yang paling terkenal di dalam Alkitab. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat yang merangkum ya keseluruhan dari isi Alkitab. Dan ayat ini adalah pernyataan kasih. Dan ayat ini adalah menunjukkan tujuan daripada hidup manusia, dari mana dan mau kemana. Dan dia mendahului dengan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini adalah percakapan Tuhan
Tuhan Yesus dengan seorang ahli Farisi yang bernama Nikodemus. Dia bilang, karena begitu besar. Mari kita bayangkan apa yang paling besar yang bisa kita bayangkan. Akan dunia ini, kalau jagat raya ini ruangannya seperti ruangan ini diumpamakan, maka mungkin bumi ini cuma seperti sebutir debu. Saya tadi cari-cari referensi. Jarak dari Sabang sampai Merauke itu kira-kira 5.300 km. Cari referensi lagi, jarak bumi ke matahari ada 150 juta kilometer. Dan itu salah satu yang terdekat dari jarak bumi dengan planet-planet yang lain. Dan dikatakan bahwa menurut kecepatan yang paling tinggi itu kecepatan cahaya. Dengan jarak begini 150 juta kilometer, maka cahaya matahari sampai di bumi itu dibutuhkan waktu 8 menit. Nah, ternyata jarak dari satu planet ke planet lain itu ada yang bahkan sampai berjuta tahun kecepatan cahaya. Jadi kalau kita misalnya membayangkan betapa besarnya kasih Allah, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sedangkan dunia itu kalau misalkan diartikan seperti kecilnya seperti tadi dibandingkan jagat kita ini, apatah lagi manusia, apalagi kita. Apalagi orang. Jadi artinya sebenarnya apa yang mendasari kasih Allah sedemikian besarnya? Apa yang membuat Tuhan begitu tertariknya dengan kita? Apa yang membuat Tuhan begitu sayangnya sama kita? Apa yang membuat Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita? Apa yang membuat Tuhan bahkan selalu menunjukkan hal-hal yang baik bagi kita? Saudara, kalau kita mau pikirkan, nggak akan bisa kita jawab. Sedangkan kebaikan orang aja kita salah kalau kita lupa. Apatah lagi kebaikan Tuhan. Jadi saudara, Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, membayangkan kata atau kalimat pertama dari ayat ini aja, ini sudah wow. Ini udah dahsyat. Betapa rapuhnya manusia tanpa Tuhan. Betapa tidak berdayanya manusia tanpa Tuhan. Salah satu contohnya, udah nggak usah jauh-jauh, ngantuk aja, ngantuk. Kayaknya Om Yoke masih ini kali dikit ya, karena jaga istri bapak. Orang kuat tidur berapa lama sih? Nggak kuat tidur berapa lama sih? Kuat nggak tidur berapa lama? Saya pernah rasa saudara, itu kira-kira 1 hari, 2 hari 1 malam. Ya, jadi 12 kali 3. Akhirnya saya tidur kira-kira hampir, sempoyongan itu hampir 3 hari. Nggak kuat. Ngantuk aja kita nggak bisa lawan. Ngantuk di diri kita sendiri, kita nggak bisa lawan. Ada yang bisa nggak tidur 3 hari 3 malam, besok bisa langsung kerja lagi maksimal? Nggak mungkin. Jadi
Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa membayangkan ya, dengan keberadaan kita tanpa Tuhan, kita tidak akan kuat. Maka kemudian dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya. Kita tahu bersama Yesus Kristus. Yang kalau kita membaca lagi dalam kitab Filipi pasal 2, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus itu turun sampai mati di kayu salib. Ada sekitar 7 tingkat dia turun. Dia mengaruniakan, memberikan anaknya, putranya, kesayangannya, satu-satunya kepada kita, umat manusia. Untuk apa? Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, kepada salibnya, kepada pengajarannya, kepada teladannya, kepada semua yang dia kerjakan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini dia yang saya maksudkan. Tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Binasa dalam Hosea pasal 4 ayat 6 itu dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kata binasa di situ menunjukkan itu manusia yang membinasakan dirinya sendiri. Diartikan bahwa manusia, kenapa? Karena seperti bertentangan kan, umatku, umat Tuhan tapi binasa. Kenapa? Bukan Tuhannya yang salah, tetapi penerapan umatnya terhadap firman itu sendiri yang salah, sehingga Tuhan katakan bahwa dia membinasakan dirinya sendiri. Itu di dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Nah, binasa di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, binasa yang diartikan bahwa kebinasaan kekal. Ya. Kebinasaan kekal yang akan manusia hadapi, yang akan manusia alami. Anak saya bertanya kepada saya, saudara, Pak, setelah mati kita hidup kekal? Iya, hidup kekal, kata saya kepada dia. Oh, berarti hidup kekal di surga? Iya, hidup kekal di surga. Tapi jangan lupa, di neraka pun kita hidup kekal. Loh, kok bisa? Ya, kok bisa? Ya iya, hidup kekal itu berarti hidup selama-lamanya. Tergantung kamu pilih yang mana. Mau pilih hidup kekal, hidup bersama dengan Tuhan, atau mau pilih hidup kekal bersama dengan setan di neraka. Oh begitu? Iya kan? Hidup kekal di sini bukan cuma hidup kekal di surga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang Lazarus yang miskin itu dengan orang yang kaya. Ya. Bahkan kalau Yesus ajarkan di situ, kita bisa lihat bahwa orang yang ada di neraka dan orang di surga itu saling lihat, tapi tidak bisa mengunjungi. Ya. Jadi akhirnya apa? Hasil dari apa yang kita dapatkan itu akan kelihatan juga nanti di sana, bukan hanya karena Tuhan, tetapi oleh mata kita sendiri. Kalau mengacu kepada apa yang Tuhan Yesus katakan dalam perumpamaan Lazarus yang miskin ini. Nah, binasa di sini adalah binasa kekal, kebinasaan yang mengerikan, kebinasaan yang menakutkan, kebinasaan kekal. Nah, ini yang Tuhan hindari supaya kita tidak masuk di situ. Sehingga dia bilang apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal.
bersama-sama dengan Tuhan. Tapi pengertian dalam maksud bahasa asli di sini bukan nanti kita mati. Ya. Tetapi setelah kita menerima Yesus, kita mempraktekkan kehidupan di mana kita lagi menjalani kehidupan yang kekal. Jadi bukan nanti kita mati baru kita dapat hidup kekal, bukan. Pengertiannya adalah di mana kita sekarang setelah menerima Yesus Kristus, praktek hidupnya adalah praktek hidup dalam kekekalan. Ini berarti apa? Ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Nah, sekarang kan lagi ngeri-ngeri ya. Waduh, ya. Jadi momok luar biasa. Ya. Orang jadi takut baca berita. Saya hindari baca koran terus terang aja sekarang. Udah baca firman aja. Mau buka WA ada coronanya. Ya. Mau buka Google ada coronanya. Semua ada di sini. Orang jadi ngeri. Jadi ngeri kenapa? Apa-apa tuh berita kayaknya menakutkan. Ya. Apa-apa berita yang kita dapat kayaknya serem semuanya. Ya. Apa-apa yang berita kita dapat kayaknya aduh di sana ada begini, di sana ada begini. Banyaknya yang negatif. Ya. Tetapi kita orang yang percaya seharusnya kita tetap percaya bahwa kehidupan kekal itu sudah jadi bagian kita. Kehidupan bersama-sama dengan Tuhan itu sudah jadi bagian kita. Berarti ada apa di dalamnya? Ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Ada anugerah Tuhan di dalamnya. Ada kasih Tuhan di dalamnya yang Tuhan berikan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Ada jaminan dari Tuhan bahwa perlindungan itu dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sebab apa? Sebab arah kita itu adalah hidup dalam kekekalan. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam lingkaran kata kasih, ya, di dalam lingkaran kata kasih, kita lupakan corona dulu, ya. Itu ada 4. Saya percaya itu mengulang lagi. Ada storge, ada phileo, ada eros, ada agape. Ya. Eros itu apa? Kasih suami istri. Ya. Yang hanya bisa dialami oleh istri atau suami dengan pasangan. Phileo itu apa? Kasih persaudaraan. Ya. Yang dengan orang yang sebenarnya nggak ada pertalian saudara, tetapi karena intim dia jadi saudara. Seperti apa? Keluarga Tuhan di dalam gereja. Kalau storge itu kasih antara orang tua dan anak. Ya. Kasih ibu kepada anaknya, kasih bapak kepada anaknya, kasih anak kepada orang tuanya. Dan agape, kasih Tuhan akan manusia yang tanpa pamrih. Kasih 1, 2, dan 3 ini biasanya diminta timbal balik. Tapi kasih yang terakhir yang dimaksud di dalam kitab ini, ya, Yohanes 3 ayat 16 itu kasih tanpa pamrih, nggak ada andil manusia di dalam situ. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan bahkan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita itu murni inisiatif Tuhan, murni kasih Tuhan yang mendalam, tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Nah, saudara, kalau begitu, ya, mari kita lihat setelah apa yang kita dapatkan, bahwa kita hidup kekal secara singkat. Apa yang harus kita lakukan? Paling tidak membalas
1 Korintus pasal 6 ayat 19 dikatakan bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Ya. Tempat kediaman Roh Kudus. Baitnya Allah hidup kita ini. Waktu perjanjian lama, ya, ada tabernakel Musa hilang. Ganti kepada Daud, dia ingin bangun bait Allah, tapi kemudian dibangun oleh Salomo, ada bait Allah di Yerusalem, tempat aktivitas untuk beribadah. Tahun 70 Masehi, Jenderal Titus menghancurkan semua itu, ya. Tetapi sudah diberitahukan bahwa sebenarnya bait Allah itu adalah arahnya sekarang adalah orang percaya. Sehingga sebagaimana Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria, dia katakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, tidak ada tempat yang khusus. Sehingga kita tidak perlu beribadah di Israel. Di rumah bahkan di kamar kita bisa beribadah, berhubungan dengan Tuhan. Maka saudara-saudara, hubungan itu jadi apa? Jadi hubungan yang pribadi. Miliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ya. Nggak perlu didorong untuk pergi ke gereja beribadah. Nggak perlu didorong untuk melayani. Nggak perlu mendorong untuk percaya kepada Tuhan. Ngerti dia. Bahkan nggak perlu ngambek. Ya. Kalau misalnya nggak ada kesempatan. Kenapa? Semua ada porsinya. Jadi baik Allah kitanya. Ya. Jadi tempat kediaman Allah. Artinya bahwa kehidupan kita menjadi kehidupan suratan yang terbuka. Ya. Di mana keberadaan hidup kita dilihat orang. Ya. Saudara-saudara yang dikasih, saya punya teman jualan ikan di pasar Kanoman. Ya. Saya bilang, ini berapa? Jangan dibeli. Ini orang jualan, bilang jangan dibeli. Kenapa jangan dibeli? Ikannya jelek, om. Loh, kamu jualan, orang mau beli mas, ikannya jelek. Ini buat siapa? Buat yang lain yang bukan pelanggan. Saya bilang sama dia, ini salah. Tapi mari kita lihat, kenapa dia bilang begitu ke saya? Dekat. Orang jual masakan di sekitar rumah. Tapi jangan tanya ke saya, yang mana ya? Saya bilang sama istri, kita pesan ikan dulu. Ada ikan apa yang enak? Nanti aja. Kurang bagus. Istri saya geleng-geleng kepala. Apa dia bisa ngomong kayak gitu? Nggak ngerti. Ini kenapa? Ini dekat. Sehingga saya yakin betul kalau beli ke dia itu berarti dia kasih yang baik. Kalau kita dekat, ya Tuhan pasti kasih tahu mana yang baik mana yang enggak. Dan yang baik Allah, tempat kediaman, tempat beribadah, pasti Tuhan kasih hikmat kepada kita untuk melakukan apapun di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Karena kita adalah tempat kediaman Allah. Ya. Diri kita menjadi ibadah yang sebenarnya. Ya. Yang kalau kita lihat di dalam kitab Roma itu ayatnya disambung dengan persembahkanlah tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang hidup dan berkenan yang kudus kepada Tuhan. Ya. Waduh, bagaimana seperti ini? Saya ingat saudara-saudara, Bapak Gembala saya di Jakarta, dia seorang penginjil, ya. Mau pergi kemana-mana dia, ketika panitia telepon, karena saya juga kadang angkat duluan, oh ini dari panitia, oh ya udah. Selalu dia bilang apa? Saya minta tiket 2. Saya bilang begini, berarti PP 4 dong. Kenapa om mesti 2? Mesti ada tanda. Dia bilang, mesti ada tanda. Oh begitu ya? Iya. Ya, kan
masih mengerja, polos. Nanyanya polos. Dia bilang, sedangkan cuma di Indonesia aja saya minta 2. Apalagi kalau pergi ke Amerika atau pergi ke Belanda. Itu banyak gangguan, bos. Bisa error sayanya. Mau khotbah apa? Saya tertarik sekali kalau bicara kudusan, saudara-saudara, tertarik sekali dengan lomba balap merpati di Cirebon ini. Sebab di Manado itu nggak ada. Sepeninggalan saya tahun 1997 itu nggak ada, nggak tahu sekarang kalau ada. Lomba balap merpati, orang bilang pombo. Yang saya lihat bukan kecepatannya. Meskipun buat mereka yang taruhan itu kecepatannya yang dilihat. Tapi yang saya perhatikan adalah bahwa nggak ada burung jantan yang pergi ke betina yang lain. Nggak ada, meskipun lambat dia tetap pergi ke betinanya. Jadi akhirnya apa saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Ya. Kalau burung aja mengerti, masa manusia nggak ngerti? Kenapa Om? Pulang kampung saya melayani saudara-saudara, saya cari bapak yang satu yang suka main catur sama saya. Mana orang? Untung saya nggak nanya di mimbar seperti sekarang ini. Untung saya nggak nanya mana Om Roy. Ya, ternyata dia sudah hidup dengan selingkuhan. Anaknya 4 gadis cantik-cantik semuanya, tapi nggak puas, ingin dapat anak laki-laki. Celakanya lagi dia seperti diteguhkan. Diteguhkan apa? Karena setelah dia selingkuh dapat anaknya laki-laki. Ya, susahlah dia balik ke istri yang pertama. Itu pengurus kaum pria di gereja, saudara. Ketuanya. Lawan, saudara yang dikasih nonton kita Yesus Kristus, lawan. Ya. Saya pergi ke Kota Padang, saudara-saudara, lagi jalan-jalan, lagi bujang. Darah Yesus berkuasa. Orang menawarkan diri langsung, Mas. Ya. Uyang juga saudara-saudara, tapi bisa tahan. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian, ya, sebagai orang-orang yang hidup dalam kekekalan, ya, seperti khotbah yang kemarin minggu lalu, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Dalam menjalani hidup, sedangkan Yesus Bapa bisa kasih ke manusia, apatah lagi kebutuhan pasti dicukupkan, pasti diberikan. Ada aja. Ya. Saudara, saya pernah satu kali dalam kondisi, saya pernah bilang ke Ibu Siska, dalam kondisi benar-benar kejepit, sampai saya berpikiran saya memaklumi orang maling karena nggak ada duit. Sampai saya berpikiran begitu. Saya mengerti kalau orang mencuri karena lapar, karena nggak ada duit. Saya sampai mengerti. Tapi saya nggak mencuri, saudara. Saya nggak mencuri, saya cuma memahami, menyelami. Kenapa? Balik lagi ke ayat ini. Kalau Tuhan yang besar yang menciptakan jagat raya ini yang tak terhingga luasnya, yang gak ada satu orang pun bisa mengukurnya dengan keterang, masakan Tuhan gak bisa mencukupi kebutuhan? Masa sih? Ya. Karena kan orang ngeluh, usaha semuanya, aduh omset turun. Berapa persen? 60 sampai 70, kadang 80. Ini melakukan ini kenapa? Ya, supaya tetap hidup aja. Sebab orang bilang, untuk tetap hidup kita seperti naik sepeda, harus tetap hotel. Ya, tetap
Tapi pada intinya, saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang dipersiapkan untuk masuk dalam kekekalan, masa Tuhan cuma bertanggung jawab sampai kita masuk ke surga, kemudian Dia membiarkan kita selama ada di dunia ini? Enggak. Tetapi Dia selalu mengadakan hal-hal yang tak terpikirkan. Dulu saya nggak mengerti, saudara-saudara, ketika ada hamba Tuhan dalam bumi, Dia ada di mana-mana. Saya nggak ngerti. Tapi setelah saya pahami, bumi ini cuma seperti ini. Ya benar, Dia bisa ada di mana-mana ya. Dia nggak perlu putar-putar. Ada yang kelihatan semuanya. Gak ada yang tersembunyi. Mari kita bangkit. Dia Yesus telah mati bagi hari-hari ini. Cara terbaik yang kita lakukan selain kita bekerja, kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan, ingat segala kebaikan Tuhan, firman yang Dia berikan dalam hidup kita. Kehidupan kekal Engkau janjikan bagi kami Tuhan. Apatah lagi kebutuhan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk tetap menghargai korban-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap mengerti dan lebih memahami betapa dalam, luas, lebar, tingginya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau baik, sangat baik, bahkan teramat sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami menaklukkan diri kami kepada kedaulatan kuasa-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Engkau lebih mengetahui, bahkan mengetahui diri kami lebih daripada kami mengetahui diri kami sendiri Tuhan. Dan bukanlah satu hal yang aneh, tetapi karena memang Engkau yang berkuasa Tuhan. Bukan sesuatu hal yang berlebihan Tuhan, tetapi karena memang Engkau bisa melakukan segala sesuatunya Tuhan. Kuatkan selalu
umatmu yang ada di GPD Bethlehem ini Tuhan, yang beribadah pagi hari ini, yang beribadah nanti sore Tuhan, yang mungkin juga tidak beribadah Tuhan karena keadaan Tuhan. Engkau sama-sama berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selalu kekuatan Engkau limpahkan bagi Bapak Gembala. Terima kasih Bapak di surga. Terpujilah namamu. Ibu Gembala Tuhan dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar juga kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Ajar kami tahu memberi yang terbaik bagi pekerjaan ya Tuhan. Sebab anugerah-Mu sungguh luar biasa ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Pendeta Tito yang telah memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Selagi kita memberikan persembahan, ada video pengumuman dari panitia Natal. Kita dengarkan, sambil itu persembahan dijalankan ya. Pada bidang saya pikir lagi. Saya kali ini akan memberitakan beberapa info terkait ibadah Natal tahun 2020 dan ibadah tahun baru 2021. Berikut infonya. Perayaan ibadah Natal GPD Bethlehem diadakan pada tanggal 25 Desember 2020 dengan tema Kekuatan Sejati. Ibadahnya akan dibagi menjadi 2 kali. Ibadah pertama pukul 7.30 sampai 9 pagi. Ibadah kedua pukul 10.30 sampai 12 siang dengan pembicara Pendeta Dr. Andes Joko S. Porotican. Untuk pendaftaran dimulai 13 Desember 2020 dan akan ditutup 21 Desember 2020. Untuk perayaan ibadah tahun baru GPD Bethlehem Cirebon 1 Januari 2021 akan dibagi menjadi 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 7.30 sampai 9 pagi. Ibadah kedua 10.30 sampai 12 siang. Acara akan diisi dengan ibadah, perjamuan suci, dan pembagian ayat-ayat firman Tuhan. Pembicara Pendeta Dr. Andes Joko S. Porotican. Pendaftaran akan dimulai 20 Desember 2020 dan akan ditutup 28 Desember 2020. Untuk pendaftaran ibadah Natal dan Tahun Baru dapat menghubungi Saudari Mary Christina atau Saudari Melati Putri. Untuk kuota ibadah Natal dan Tahun Baru maksimal 60 orang jemaat per ibadah. Pendaftaran ruang kesaksian akan dilakukan secara via virtual video dengan durasi maksimal 5 menit. Untuk pendaftaran ruang kesaksian dapat menghubungi kontak person Natasha Kristiani 0877 97 61 0950. Untuk pendaftaran ibadah Natal dan Tahun Baru tidak dibuka secara online di WA Group GPD Bethlehem, tetapi secara offline setelah ibadah raya hari Minggu. Yang pengumuman dapat saya sampaikan dari sisi kami. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan info dari Natal. Berita gereja, ibadah sepekan telah tercantum di Warta Jemaat edisi 529. Yang belum mendapatkan warta nanti boleh ambil di belakang. Hanya mengingatkan saja untuk panitia Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021, estimasi biayanya adalah 22 juta. Dana yang sudah terkumpul sampai dengan hari ini
adalah 11.503.500. Amplop persembahan Natal setelah diisi diserahkan kepada panitia, yaitu Ibu Yuliana dan Ibu Aping atau Saudari Melisa, atau bisa juga ditransfer ke nomor rekening yang tercantum di dalam amplop dengan memberi keterangan persembahan Natal dan nama keluarganya. Batas waktu penerimaan persembahan Natal adalah tanggal 13 Desember. Yang belum mendapatkan amplop persembahan boleh menghubungi asap di belakang nanti. Untuk melakukan kesaksian via virtual video sampai dengan hari ini masih tersisa 3 orang untuk jemaatnya yang ingin memberikan kesaksian. Mari mendaftarkan diri untuk berbagi kesaksian dan kebaikan melalui virtual video ini terkait tema yaitu kekuatan sejati ataupun pandemi di tahun 2020 ini. Doa puasa berantai panitia dan tim pelayan ibadah dimulai pada tanggal 23 November sampai dengan hari Minggu tanggal 31 Desember 2020. Keterangan kepada seluruh jemaat dapat ambil waktu dalam doa puasa berantai ini. Di ibadah tahun baru akan ada door prize untuk jemaat Bethlehem. Bagi yang mau terlibat berpartisipasi untuk hadiah door prize dapat menghubungi Saudari Natasha. Ya, sekian pengumuman. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Silakan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan saudara. Terima kasih untuk hamba Tuhan Pendeta Octavianus, tapi yang saya lebih keren panggilnya Tito, Mr. Tito Octavianus Bumbunan. Terima kasih sudah dengan Ibu hadir. Tadinya saya sudah siap, tapi saya lihat saya kayak terbang saudara. 4 malam saya, malam pertama tidak tidur, malam kedua tidur ayam, malam ketiga agak meninggal 2 jam. Tadi malam agak lebih sedikit, tapi kayaknya saya jalannya sedikit agak sempoyongan. Jadi saya katakan ke istri, diskusi, udah minta saja. Jadi saya minta Pendeta Tito untuk melayani pagi hari ini. Terima kasih Bro, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati pelayanan yang ada di Lubunta juga. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Ada tambahan saudara, saya ditelepon oleh koordinator diakonia bagi yang mengambil bagian untuk memberkati jemaat yang perlu kita berkati. Kemarin itu 3 hari yang lalu ya, hari Kamis, saya dapat informasi masih butuh 2 karung beras minimal, kalau lebih bagus, yang dibutuhkan oleh diakonia. Itu yang saya dapat informasi. Jadi kalau siapa yang sudah tergerak untuk memberikan, silakan hubungi Ibu Indri dan beras sudah tertutup. Iya, tinggal yang mau kasih yang lain-lain silakan hubungi kekasih-kekasih ini, anak-anak Tuhan ini. Tuhan memberkati sekali lagi. Informasi saudara, Ibu Gembala harusnya kepingin pulang dari Jumat, maksa pulang, tapi nggak bisa pulang karena dokter yang menentukan. Dokter internis sudah oke, tulangnya sudah oke. Yang terakhir itu kan di-over ke THT, THR aja sih bilang THT. THT ini hari Jumat baru diperiksa, dapat obatnya malam. Baru diminum obatnya. Diharapkan Sabtu ada informasi, karena kedua dokter bilang kalau udah THT udah suruh pulang boleh pulang, tinggal kontrol. Ternyata THT-nya nggak datang-datang sampai tengah malam sudah. Karena di rumah sakit tengah malam ada dokter. Saya tidur, dokter lagi. Karena rupanya dokter terlalu sibuk sudah. Setahu saya kalau dokter dulu pagi doang sama malam ya, paling malam jam 8, jam lebih dari itu sudah tidak. Ini sampai tengah malam ada dokter juga. Karena mungkin tugasnya terlalu banyak saudara. Jadi jaga kesehatan,
tetap dengan protokol kesehatan. Saya 24 jam saudara tutup muka saya, hidung saya, sehingga saya tadi keluar sedikit ambil nafas saudara. Karena saya tidur pun saya pakai masker, karena namanya di rumah sakit saudara, banyak sekali orang sakit, walaupun tidak boleh dikunjungi. Namanya setiap kamar kan berarti ada satu penuh, sekian kamar penuh. Jadi saya tidak keluar saya tidak kasih anak-anak saya juga untuk berkunjung, untuk menjaga kondisi juga mereka supaya mereka tetap di rumah saja. Mereka hanya video call dengan mamanya. Dan intinya Ibu Gembala sudah semakin baik saudara, berkat doa saudara. Saya kira itu saja informasi supaya tidak ada yang simpang siur. Mari kita bangkit berdiri, kita tetap doakan Natal kita dan tahun baru semua berjalan dengan baik. Hati kami penuh ucapan syukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami kembali diingatkan betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah berinisiatif Tuhan memulihkan kami ketika kami jauh dari Engkau. Kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Tapi saat ini Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Kami telah dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Kami percaya perhatian-Mu tertuju bagi setiap pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Baik kami yang beribadah di rumah Tuhan maupun yang ada di gereja saat ini. Kami percaya tangan-Mu yang tidak pendek Tuhan. Engkau mampu menjangkau setiap rumah-rumah tangga, setiap pribadi. Bahkan kami yang ada di rumah Tuhan saat ini, Engkau yang tahu setiap kondisi kami Tuhan. Setiap persoalan kami, setiap pergumulan kami. Kami percaya Engkaulah solusi bagi kami dalam nama Yesus. Karena kami tahu setiap pergumulan hidup, setiap badai Tuhan, itu karena Engkau izinkan ada maksud-maksud Allah untuk Engkau menyatakan betapa Engkau baik, betapa Engkau luar biasa, betapa Engkau hadir di tengah-tengah badai itu. Untuk kami berkata benar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau penyembuh, Engkau ajaib, Engkau Tuhan, oh Tuhan tidak dapat dipikirkan oleh cara berpikir manusia. Terima kasih Tuhan. Kami bangga kami ada di dalam Engkau. Kami bangga kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya jemaat Bethlehem bangga menjadi milik Engkau. Pagi hari ini Tuhan berkati kami Tuhan. Rumah tangga kami, anak-anak kami, pendidikan mereka Tuhan. Pekerjaan, profesi mereka yang mereka kerjakan Tuhan. Bahkan rencana masa depan Engkau berkati Tuhan. Kalau kami boleh berdampak dengan pandemi ini Tuhan, kami tahu Engkau izinkan itu untuk kami tetap hanya berharap kepada Engkau. Ketika kami berharap kepada Engkau, kami percaya ada janji Tuhan bahwa Engkau yang akan menolong setiap anak-anak Tuhan yang berseru datang kepada Engkau. Engkau tidak akan mempermalukan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Ibu Gembala Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menjamah dia, Engkau sudah memulihkan dia, dan kesempurnaan itu Engkau berikan sehingga dia bisa pulang Tuhan. Nama Yesus yang dipermuliakan di dalamnya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus tetap memproteksi oleh kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa setiap persembahan anak-anak Tuhan diberkati kecil dan besar, memberi itu tidak memberi Kau berkati. Mereka yang melakukan dengan sukacita mengembalikan milik Tuhan, Engkau juga yang berjanji Tuhan setia balas berkat yang melimpah. Kami kembalikan persembahan milik Tuhan itu di hadapan Tuhan. Engkau yang sumber segala berkat, balas berkat yang melimpah. Kami berdoa kepadamu Tuhan, buat setiap rencana panitia, kebutuhan panitia, kebutuhan koordinator diakonia Tuhan, komisi diakonia Tuhan. Engkau tolong, Engkau berkati semua Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan, semua untuk kebesaran nama Tuhan. Dan mereka yang mengambil bagian dalam semua kegiatan ini, Engkau balas berkat yang melimpah. Terpujilah namamu Bapa, kekal untuk selama-lamanya.
Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, biar bangsa kami tetap ada di dalam naungan Tuhan. Kota kami Cirebon Tuhan juga ada dalam kasih Kristus. Bahkan kami seluruh jemaat Tuhan yang ada Tuhan, kami terus terpelihara oleh kasih karunia Tuhan, diproteksi oleh darah anak domba Allah. Karena kami tahu ketika kami terproteksi Tuhan, kemanapun kami pergi dalam segala tugas dan pekerjaan kami, Engkau akan melindungi kami. Kami berdoa Tuhan buat gugus tugas penanganan COVID-19 ini. Tuhan tolong beri mereka kekuatan, beri mereka kemampuan, kesehatan Tuhan, untuk menanggulangi Tuhan penyebaran COVID-19 ini. Kami tahu semua itu dalam kehendak Tuhan, tapi kami percaya ketika umat-umat Tuhan menyerahkan seluruh pergumulan, seluruh doa-doa kami kepada Engkau, Engkau juga akan peduli dengan kami. Oleh sebab itu kami berkati mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan, khususnya Tuhan. Berdoa buat dokter-dokter, para medis, tenaga-tenaga medis Tuhan. Bahkan jemaat GPD Bethlehem yang terlibat di dalam, oh Tuhan, dunia kesehatan. Kami berdoa, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Mereka dilindungi, dijaga, mereka boleh sukses, diberkati Tuhan. Jadi berkat di tengah-tengah tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kami percaya kota kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan dari anak-anak kecil sampai lanjut usia di sepanjang minggu ini Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Tuhan, sehingga dimanapun kami pergi ibadah, mereka yang beribadah maupun tidak beribadah, yang beribadah di rumah, semua sama-sama Tuhan, Engkau menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Terpujilah namamu Bapa. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan yang berulang tahun. Berkati nama-nama yang kami sebutkan, Saudara Debbie Tuhan, Novian, Saudara Kevin Nicholas, Saudara David Kaca Tuhan, Irene Natalia, Saudari Helen, Saudari Angel Puspa Permata, Ibu Tatang atau Ibu Indrawati Tuhan, Saudara Siska yang sudah melayani WL pagi ini, Ananda Stefana Aurela Rafael Tuhan, Ananda Kalista Novendi Setio. Tuhan, kami berkati mereka yang ulang tahun di minggu ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kesehatan, panjang umur, sukses ada bersama dengan mereka. Terpujilah namamu Bapa. Inilah doa sembahyang kami. Kami akhiri ibadah pada pagi hari ini dan kami serahkan ibadah Getbe sebentar dan ibadah raya kedua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan pagi ini. Pulanglah, bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap kita yang diberkati berkata